Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Windarianti dengan NIM 107 dari Akuntansi C Universitas Trunojoyo Madura. Di video kali ini, saya akan membahas topik yang sangat menarik mengenai akuntansi biaya, khususnya untuk judul pembebanan biaya overhead pabrik dengan pendekatan modern dalam akuntansi biaya. Sebelum saya mulai, izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Sultan Syah, SEMAK, selaku dosen pengampu mata kuliah yang telah memberikan bimbingan serta dukungan yang luar biasa dalam proses penyusunan materi ini. Tanpa arahan dari beliau, saya mungkin tidak akan menyampaikan topik ini dengan sebaik-baiknya. Saya benar-benar berterima kasih atas segala ilmu yang sudah beliau bagikan. Video ini saya buat untuk memberikan wawasan baru kepada kalian semua, terutama mengenai bagaimana pendekatan modern dalam pembebanan biaya overhead pabrik bisa berperan penting dalam pengelolaan akuntansi di era yang serba efisien seperti sekarang ini. Saya berharap teman-teman bisa mendapatkan informasi yang bermanfaat dan dapat diaplikasikan di kehidupan nyata, baik di dunia akademis maupun profesional. Jangan lupa untuk menonton sampai akhir ya, karena ada beberapa poin penting yang mungkin belum kalian ketahui tentang bagaimana pendekatan modern bisa mengubah cara kalian melihat pembebanan biaya overhead pabrik. Untuk pembahasan yang pertama, mungkin saya akan bahas terlebih dahulu latar belakang dari pembahasan materi yang saya bahas. Biaya produksi terdiri dari 3, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik, atau yang biasanya disingkat dengan BOP. Tetapi teman-teman, pernah dengar nggak sih istilah BOP? Mungkin buat beberapa dari kalian merasa asing nggak sih? Ya, sebenarnya BOP ini adalah biaya-biaya yang nggak bisa diumumkan langsung kepada produk tertentu, tetapi tetap punya peran besar dalam operasional bisnis. Contoh simpelnya itu seperti listrik untuk menyalakan sebuah mesin di pabrik, atau gaji karyawan yang kerjanya bukan dari bagian produksi, tapi di administrasi. Nah, biaya-biaya ini seringkali terabaikan teman-teman, padahal sangat berpengaruh dalam perhitungan total biaya produksi. Nah, kenapa sih biaya ini penting? Bayangkan ya, kalau kita salah menghitung biaya overhead, bisa-bisa harga jual produk kita itu nggak akurat. Misalnya kita bikin produk dengan biaya yang kelihatan murah karena nggak memasukkan biaya overhead dengan benar. Tetapi ternyata biaya overhead operasional kita itu tinggi. Akhirnya kita bisa aja rugi teman-teman dan nggak kompetitif di pasar. Dalam dunia bisnis yang sekarang, informasi yang tepat tentang biaya itu super penting. Apalagi dengan pesaing yang semakin ketat, setiap angka harus dihitung dengan benar supaya bisnis tetap bisa bersaing dan tumbuh. Nah, di sini masalahnya, metode perhitungan biaya overhead yang lama itu cenderung kurang akurat. Dulu, biaya overhead itu sering dibagi ke semua rata produk. Anggapannya, setiap produk itu punya beban overhead yang sama. Padahal kan beda ya kenyataannya. Setiap produk itu bisa punya kebutuhan yang berbeda, dan inilah yang membuat banyak perusahaan sekarang tuh mulai berpindah dari metode yang lebih canggih dan akurat, yaitu metode activity based costing atau yang sering disebut dengan metode ABC. Itu termasuk metode modern sih. Oke, saya akan mulai membahas atau membacakan poin pembahasan yang akan saya bahas di video kali ini. Yang pertama, definisi dan uang lingkup BOP itu sendiri. Yang kedua, perbandingan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Yang ketiga, dasar pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk. Dan yang keempat, metode pengalokasian BOP dengan sistem akuntansi biaya. Yang kelima, penerapan sistem ABC dalam pembebanan biaya overhead pabrik. Dan yang terakhir, dampak pengalokasian biaya overhead yang tepat terhadap daya saing perusahaan. Untuk definisi dan ruang lingkup BOP, itu akan membahas mengenai definisi BOP itu dan klasifikasi BOP. Nah, klasifikasi BOP ini dibagi lagi teman-teman menjadi 3, yaitu klasifikasi menurut sifatnya, klasifikasi menurut perilakunya, dan klasifikasi berdasarkan hubungannya dengan departemen. Untuk definisi BOP sudah saya jelaskan pada latar belakang yang tadi, dan mungkin akan saya singkat ya. Untuk definisi BOP itu intinya BOP merupakan biaya yang tidak langsung berkaitan
berkaitan dengan produksi atau biaya yang tidak terlihat tetapi harus dimasukkan ke dasar perhitungan biaya produksi. Nah, selanjutnya adalah klasifikasi biaya overhead pabrik. Klasifikasi biaya overhead pabrik ini sudah saya jelaskan tadi, ada 3, yaitu menurut sifatnya, dan yang kedua menurut perilakunya, dan yang ketiga berdasarkan hubungannya dengan departemen lain ya. Saya akan bahas untuk yang pertama, yaitu menurut sifatnya. Jadi, klasifikasi menurut sifatnya ini ada biaya bahan menolong. Biaya bahan menolong adalah biaya yang digunakan dalam proses produksi, tapi jumlahnya itu relatif kecil dibandingkan dengan biaya bahan baku. Dan biasanya biaya ini tuh lebih sulit dihitung langsung, jadi harus dimasukkan dalam biaya overhead. Yang kedua itu biaya tenaga kerja tidak langsung. Jadi biaya tenaga kerja tidak langsung ini itu biaya tenaga kerja yang tidak langsung berhubungan dengan proses produksi. Contohnya itu kayak gaji bos atau staf keamanan, kebersihan begitu teman-teman. Dan yang terakhir itu biaya reparasi atau perbaikan. Jadi biaya reparasi atau perbaikan ini digunakan untuk ketika ada mesin yang dibuat produksi ini tadi itu diperbaiki. Jadi ini tuh termasuk biaya overhead pabrik. Nah, selanjutnya itu biaya yang muncul sebagai akibat dari berlalunya waktu. Ini adalah biaya yang nggak langsung terlihat, tetapi harus dibayar seiring berjalannya waktu. Biaya ini tetap muncul walaupun kita tuh nggak ada aktivitas produksi. Dan yang terakhir itu biaya overhead pabrik dengan secara langsung membutuhkan pengeluaran uang tunai. Ini tuh biaya yang langsung melibatkan pengeluaran uang tunai. Jadi setiap ada biaya ini, perusahaan harus mengeluarkan uang tunai. Untuk klasifikasi yang kedua, yaitu klasifikasi berdasarkan perilaku biaya. Nah, di sini ada biaya tetap. Biaya tetap ini adalah biaya yang tidak terpengaruh oleh seberapa banyak produksi yang kita buat. Artinya, biaya ini tetap sama apabila apakah kita memproduksi sedikit atau banyaknya, biaya ini tetap ada gitu. Maksudnya tetap jumlahnya tetap sama meskipun volume produksinya itu kita berubah-ubah atau berbeda. Yang kedua itu biaya variabel. Jadi biaya variabel ini adalah biaya yang berubah seiring dengan jumlah produksi yang kita buat. Semakin banyak produksi yang kita produksi, semakin besar juga biaya ini gitu. Dan yang ketiga ada biaya semi variabel. Jadi biaya semi variabel ini adalah gabungan biaya tetap dan biaya variabel. Jadi ada bagian yang tetap, nggak peduli seberapa banyak volume atau berubahnya volume produksi, biayanya tetap sama. Dan ada juga bagian yang berubah-ubah sesuai dengan volume produksi. Klasifikasi selanjutnya yaitu berdasarkan hubungannya dengan departemen. Itu ada 2, yaitu biaya overhead departemen langsung, yaitu biaya yang hanya berhubungan dengan satu departemen saja. Misalnya biaya perawatan mesin, biaya ini tuh hanya di dalam departemen produksi itu. Dan yang kedua biaya overhead departemen tidak langsung. Jadi biaya ini tuh tidak hanya berhubungan sama satu departemen. Jadi manfaatnya itu bisa dirasakan pada departemen yang lain gitu. Pembahasan selanjutnya mengenai perbandingan antara biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Untuk mulai, kita bahas dulu ya sifat dari masing-masing biaya ini. Dimulai dari biaya bahan baku. Jadi biaya bahan baku ini bersifat biaya yang langsung diatribusikan kepada produk. Misalnya, kalau kita beli tepung buat bikin roti, ya tepung itu langsung masuk ke dalam biaya produk roti. Untuk yang biaya tenaga kerja langsung itu sama halnya dengan biaya bahan baku. Jadi tenaga kerja ini ya tenaga kerja langsung dihitung berdasarkan berapa banyak jam yang dihabiskan untuk membuat produk. Jadi kalau pekerja kita kerja 5 jam buat bikin roti, ya biaya tenaga kerja langsung dihitung dari jam tersebut yang 5 jam itu. Nah, untuk BOP ini tuh berbeda teman-teman. BOP ini tuh nggak bisa diatribusikan langsung kepada produk karena BOP ini tuh sifat biayanya tuh seperti biaya umum, biaya operasional seperti biaya listrik, biaya pemeliharaan mesin, biaya gaji staf administrasi. Jadi BOP ini tuh harus dialokasikan menggunakan metode tertentu. Jadi nggak langsung dialokasikan kepada biaya produksi tersebut, tetapi tetap harus
dicantumkan. Nah, sekarang kita lihat dari cara pengalokasiannya. Untuk biaya bahan baku itu secara langsung dialokasikan kepada produk. Jadi kita tinggal hitung bahan yang dipakai untuk produk ini tuh apa aja, langsung dimasukkan ke situ. Jadi gampang banget. Dan untuk biaya tenaga kerja langsung atau BTKL itu sama seperti biaya bahan baku. Jadi kita langsung hitung berapa jam kerja yang diperlukan untuk produksi produk tersebut gitu. Dan biaya tenaga kerja langsung ini langsung dibebankan ke produk tersebut. BOP ini lebih ribet, jadi BOP ini nggak langsung dialokasikan pada produk. Jadi kita tuh mengalokasikannya itu dengan cara tertentu atau ada metodenya sendiri gitu. Misalnya dengan melihat berapa banyak sih jam mesin yang digunakan dan berapa banyak juga jam kerja yang terlibat. Nah, perbedaan berikut adalah tingkat detailnya. Untuk biaya bahan baku bisa langsung dilihat berapa banyak bahan yang dipakai untuk produk. Misalnya berapa kg atau kilogram tepung yang digunakan buat bikin roti tersebut. Jadi kan kita tahu berapa kilonya tepung karena kan biaya bahan baku atau biaya pokoknya itu ya tepung. Untuk biaya tenaga kerja langsung itu sama halnya dengan biaya bahan baku. Jadi kita bisa dilihat dengan jelas berapa jam kerja yang kita butuhkan untuk produksi tersebut. Jadi untuk BOP ini kita nggak langsung. Jadi BOP ini biasanya tuh sering disajikan keseluruhan dan baru kemudian dihitung dan dibagi berdasarkan metode tertentu. Jadi sedikit lebih rumit dan nggak langsung terlibat untuk tiap produk. Pembahasan berikutnya mengenai dasar pembebanan biaya overhead pabrik pada produk. Jadi yang saya jelaskan tadi, biaya overhead pabrik itu kan nggak langsung nih dibebankan pada produk, harus ada metode atau caranya tertentu ya. Jadi ada beberapa metode untuk pengalokasian beban biaya overhead pabrik pada produk. Yang pertama itu berdasarkan satuan produksi. Metode ini tuh membagi biaya overhead pabrik secara merata ke setiap unit produksi. Biasanya digunakan untuk perusahaan yang memproduksi barang dengan jenis atau produksi yang seragam. Overhead dihitung dengan membagi tarif biaya overhead dengan taksiran jumlah produk yang dihasilkan. Metode yang kedua yaitu berdasarkan biaya bahan baku. Metode ini tuh cocok untuk BOP perusahaan yang berhubungan erat dengan nilai bahan baku yang digunakan, seperti asuransi bahan baku atau penyimpanan bahan. Cara kerjanya itu biaya overhead pabrik dialokasikan berdasarkan persentase tertentu dari biaya bahan baku yang digunakan. Cara cari persentase yang harus dibebankan itu adalah dengan membagikan taksiran biaya overhead dengan taksiran bahan baku kemudian dikalikan 100%. Metode berikutnya berdasarkan tenaga kerja langsung. Metode ini digunakan jika biaya overhead dipengaruhi oleh upah tenaga kerja langsung, seperti bonus karyawan atau biaya asuransi karyawan. Cara mencari persentasenya hampir sama seperti yang bahan baku yang sebelumnya. Bedanya itu total taksiran biaya overhead pabrik itu dibagi dengan taksiran biaya tenaga kerja langsungnya. Berikutnya yaitu berdasarkan jam tenaga kerja langsung. Metode ini tuh lebih detail karena menghubungkan biaya overhead dengan jam tenaga kerja yang digunakan dalam produksi tersebut. Untuk cara perhitungannya adalah dengan cara membagikan taksiran biaya overhead dibagi dengan taksiran jam tenaga kerja langsung. Metode yang terakhir itu berdasarkan jam mesin. Jadi metode jam mesin ini sangat cocok untuk perusahaan yang kegiatan produksinya itu didominasi dengan mesin. Contohnya itu perusahaan otomotif. Jadi cara kerjanya itu biaya ini dialokasikan berdasarkan berapa lama atau jumlah jam mesin yang digunakan. Untuk menghitungnya sendiri, total biaya overhead pabrik dibagi dengan taksiran jam mesin. Jadi intinya itu pemilihan metode biaya untuk pengalokasian biaya overhead pabrik itu sangat penting ya. Jadi pemilihan metodenya itu harus disesuaikan dengan kondisi perusahaan. Jadi tadi ada yang contohnya ada yang didominasi dengan mesin, ada yang dari biaya bahan baku, ada yang tenaga kerja dan lain-lain. Jadi ketepatan pemilihan metode ini tuh
bisa membuat harga produk itu lebih kompetitif dan sesuai dengan pesaing di pasar. Jadi lebih enak gitu, sesuai dengan pesaing di pasar. Jadi nggak terlalu tinggi juga nggak terlalu rendah. Untuk yang pembahasan berikutnya mengenai metode pembebanan biaya overhead pabrik, saya akan bahas dua metode umum yang digunakan dalam pembebanan biaya overhead pabrik, yaitu ada dua, metode tradisional dengan metode modern atau yang sering disebut dengan activity based costing atau ABC. Jadi saya akan bahas dulu mengenai metode tradisional. Metode tradisional ini tuh sering dipakai dalam perusahaan yang produksinya itu nggak simpel atau nggak banyak variasinya. Cara bekerjanya itu semua biaya overhead pabrik dialokasikan berdasarkan volume produksi atau jam kerja langsung. Misalnya kalau perusahaan punya 1000 jam kerja langsung dalam sebulan, biaya overhead dibagi rata ke semua produk berdasarkan jumlah jam tersebut. Metode ini tuh memiliki kelebihan, yaitu simple dan cara penerapannya itu gampang, karena metode ini tuh cuma memakai satu atau dua dasar pengalokasian, yaitu dari jumlah jam kerja atau unit yang diproduksi. Dan metode ini tuh cocok untuk perusahaan yang memproduksi secara massal atau perusahaan yang nggak banyak variasi produksinya. Tetapi metode ini tuh memiliki kelebihan yang sangat besar karena dianggap tidak akurat, karena seharusnya setiap produk itu biaya overhead pabriknya tuh berbeda-beda gitu loh. Karena kan setiap produk itu biayanya tuh pastinya berbeda kan, nggak mungkin sama semua. Tapi di metode ini pengalokasian biaya overhead pabrik itu disamaratakan gitu loh, dibagi sama rata ke semua produk. Nggak memandang produk itu jumlahnya besar atau kecil, metode ini tuh diterapkan ke semua produk. Nah, yang kedua ini metode modern atau activity based costing, itu yang bisa disebut ABC. Nah, kalau metode ini tuh lebih canggih dan detail. Di ABC, biaya overhead itu dibebankan ke produk berdasarkan aktivitas yang benar-benar terjadi. Jadi, tiap aktivitas punya biaya sendiri yang disebut cost driver. Misalnya itu biaya listrik atau perbaikan mesin dihitung berdasarkan aktivitas yang benar-benar pada listrik atau mesin itu. Hasilnya itu biaya overhead jadi lebih fair gitu loh, karena produk itu cuma dibebankan ke biaya overhead sesuai kebutuhan mereka. Metode ini tuh lebih akurat karena overhead pabrik itu dibagi berdasarkan penggunaan aktivitas sebenarnya, dan buat bikin perusahaan lebih efisien karena lebih tahu aktivitas mana yang boros dan aktivitas mana yang hemat gitu. Tetapi kekurangan metode ABC ini tuh butuh waktu atau data yang lama atau lebih ribet gitu, karena banyak buat dihitung. Jadi metode ini tuh cocok buat perusahaan yang punya banyak variasi. Untuk menghitungnya sendiri, tarif BOP bisa dicari dengan membagi antara tarif BOP kelompok aktivitas dengan total unit cost driver. Dan untuk menghitung BOP yang dibebankan bisa dengan mengalihkan tarif cost driver dengan unit cost driver yang digunakan. Jadi inti dari kedua metode ini tuh, kalau perusahaannya kecil atau produksinya massal, metode tradisional bisa jadi pilihan karena simpel dan cepat. Tapi kalau perusahaan kamu banyak jenis atau bervariasi dan mau hasil perhitungannya itu lebih detail, metode ABC yang diutamakan atau jadi pilihan. Pembahasan berikutnya mengenai penerapan sistem ABC atau Activity Based Costing dalam pembebanan biaya overhead pabrik. Berikut adalah langkah-langkah penerapan pembebanan metode ABC. Untuk yang pertama, jadi langkah yang pertama itu kita harus mengelompokkan dulu aktivitas-aktivitas yang ada di pabrik. Misalnya aktivitas kayak pemakaian listrik, pemeliharaan mesin, atau biaya tenaga kerja langsung yang nggak langsung terhubung ke produk. Tujuannya biar kita tuh tahu mana yang paling berpengaruh dan ke biaya produksi tersebut. Setelah aktivitas tadi kita kelompokkan, kita kaitkan biayanya. Misalnya biaya setup mesin, pemeliharaan atau listrik harus dihitung dan
langsung berhubungan dengan unit produksi. Selanjutnya, aktivitas yang mirip-mirip kita kelompokkan ke dalam cost pool. Jadi, semacam keranjang biaya untuk aktivitas yang sama atau yang serupa. Misalnya, semua biaya terkait mesin kita masukkan ke dalam satu kelompok. Lalu, kita tentukan cost drivernya, kayak jumlah jam mesin yang dipakai atau berapa banyak produk yang dikemas. Nah, setelah ada cost pool dan cost drive, kita hitung tarif per unit aktivitas. Misalnya, kalau biaya mesin totalnya 100 juta dan kita pakai mesin 1000 jam, tarifnya jadi 100.000 per jam. Ini tarifnya nanti kita pakai buat menghitung biaya overhead tiap produk. Terakhir, kita bandingkan metode ABC dengan metode tradisional. Metode tradisional itu metode yang hanya berdasarkan jumlah kerja sama jumlah jam. Tetapi metode ABC ini lebih detail karena kita memperhitungkan total semua aktivitas yang ada. Jadi perusahaan bisa lebih tepat atau lebih detail dalam menuliskan biayanya. Pembahasan berikutnya yaitu dampak pengalokasian biaya overhead pabrik yang tepat terhadap daya saing perusahaan. Oke teman-teman, jadi kita bahas dampaknya ya. Jadi pengalokasian biaya overhead yang akurat bisa menurunkan harga pokok produksi sehingga produk bisa dijual dengan harga lebih kompetitif. Kalau semisal biaya overhead pabrik ini nggak dikelola dengan baik, harga pokok produksinya itu bisa jadi lebih tinggi dan harga jualnya juga lebih tinggi. Nggak sesuai dengan fair value atau nilai yang ada di pasar. Jadi saingannya itu jadi perusahaan ini nggak efisien gitu loh. Dan biasanya perusahaan sudah punya tarif biaya overhead pabrik yang ditentukan sebelumnya, kayak dari bahan baku, tenaga kerja, dan jam mesin. Dengan tarif ini, perusahaan bisa memantau menghindari pemborosan dan bikin penyesuaian yang diperlukan. Hasilnya, harga pokok produksi jadi lebih rendah dan perusahaan bisa tetapkan harga jual yang lebih menarik di pelanggan. Nah, kesimpulan dari materi yang saya bahas, pembebanan biaya overhead pabrik merupakan elemen penting dalam akuntansi biaya dan produksi perusahaan. Biaya ini mencakup pengeluaran yang tidak langsung terkait dengan produk seperti pemeliharaan mesin, listrik, dan gaji karyawan yang non-produksi. Pengelolaan yang efisien sangat penting dalam meningkatkan daya saing perusahaan. Metode Activity Based Costing atau ABC membantu mengalokasikan biaya overhead pabrik secara akurat berdasarkan aktivitas yang sebenarnya dan memungkinkan perusahaan menghitung harga pokok produksi yang lebih tepat. Pengendalian biaya overhead pabrik yang baik menurunkan harga pokok sehingga perusahaan bisa memberikan harga jual yang lebih menarik serta meningkatkan profitabilitas dan keberlanjutan di bisnis di tengah persaingan pasar yang lebih ketat ini. Nah, oke teman-teman, itulah penjelasan saya mengenai biaya overhead pabrik dan bagaimana penerapan metode Activity Based Costing atau ABC bisa membantu perusahaan mengelola biaya overhead pabrik yang lebih efisien. Semoga penjelasan ini bisa memberikan teman-teman gambaran betapa pentingnya pengelolaan biaya overhead pabrik yang tepat. Karena pengelolaan biaya overhead pabrik yang tepat atau efisien bisa membantu perusahaan dalam menentukan harga jual yang lebih menarik, menekankan biaya dan meningkatkan profitabilitas. Terima kasih sudah banyak menyimak presentasi ini. Jangan lupa like, share, and subscribe biar kalian tidak ketinggalan video yang selanjutnya. Jika ada pertanyaan, kalian tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.